Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini Ustazah Reri akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal UAMNU yang sudah dikeluarkan pada tahun 2020-2021. Kenapa Ustazah ingin membahas soal ini? Karena mudah-mudahan nanti kedepannya kalian bisa menghadapi UAMNU dengan lebih siap lagi ya. Dan mudah-mudahan saja beberapa soal yang kita bahas nanti juga akan dikeluarkan pada UAMNU 2021-2022. Baiklah, menginjak soal yang pertama. Wali Songo merupakan salah satu cikal bakal Islam di Indonesia. Salah satu dari Wali Songo tersebut adalah Raden Umar Said yang memiliki gelar A. Sunan Ampel, B. Sunan Bonang, C. Sunan Muria, D. Sunan Gunung Jati. Nah, di sini anak-anak, Sunan Ampel itu nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Sunan Muria adalah Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Jadi jawabannya adalah C. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Soal nomor 2. Dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama memiliki sejarah yang panjang. Nahdlatul Ulama sendiri didirikan pada A. 30 Januari 1925, B. 31 Januari 1925, C. 30 Januari 1926, D. 31 Januari 1926. Jawabannya adalah D. 31 Januari 1926. Soal nomor 3. Salah satu tujuan inti dibentuknya organisasi NU adalah A. Memelihara paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, B. Memperbaiki ekonomi negara, C. Memenangkan pemilu, dan D. Menjaga komunikasi dengan dunia global. Nah, anak-anak, kalian perlu mengetahui bahwa tujuan dari NU didirikan itu memiliki beberapa alasan. NU didirikan itu memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu para ulama itu bersatu untuk melawan penjajah Belanda. Kita tahu pada tahun itu 1926 itu Indonesia belum merdeka. Kondisi Indonesia masih dijajah. Selain itu, NU itu dibentuk juga untuk mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pada saat itu sedang berkembangnya paham aliran Wahabi yang berkembang pesat di Arab Saudi. Nah, pada saat itu ada wacana yang mengatakan bahwa situs-situs bersejarah itu akan dilarang untuk dikunjungi oleh umat Islam. Dan kemudian para ulama bersatu membentuk organisasi dan membentuk komite yang namanya Komite Hijaz. Nah, di situ para ulama menghadap Raja Arab Saudi yaitu Raja Abdul Aziz, kemudian memberikan sebuah permohonan yaitu tetap dilestarikannya situs-situs bersejarah. Selain itu, para ulama juga mengajukan permohonan untuk tetap diberlakukannya kebebasan bermadhab. Nah, dari sini anak-anak kita tahu bahwa NU itu didirikan karena ingin mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah salah satu alasannya. Berarti nomor 3 adalah jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah satu ulama yang menjadi motor penggerak berdirinya NU.
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sendiri di awal kepengurusan NU pernah menjabat sebagai A. Rois Akbar, B. Rois Am, C. Khatib, D. A'wan. Jawabannya adalah C. Khatib. Ya. Lalu siapa yang menjadi Rois Akbar? Rois Akbarnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Khatib itu artinya adalah sekretaris. Sekretarisnya NU itu yang pertama itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Soal nomor 5. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai founding father. Founding father di sini diartikan sebagai pendiri. Pendiri apa? Pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1964 pernah dianugerahi gelar oleh Presiden sebagai A. Guru Besar, B. Dewan Kehormatan Presiden, C. Dewan Pertimbangan Presiden, dan D. Pahlawan Nasional. Jawabannya adalah D. Pahlawan Nasional. Soal nomor 6. Kegiatan membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf oleh para penghafal Al-Quran yang kemudian disimak oleh para hadirin dengan melihat mushaf. A. Khataman, B. Semaan, C. Srokalan, D. Tahlilan. Jawabannya adalah B. Semaan. Soal nomor 7. COVID-19 merupakan wabah berupa penyakit yang sampai saat ini belum terkendali dengan baik. Di kalangan NU terdapat sholawat yang memiliki faedah agar dapat terhindar dari beragam penyakit, termasuk wabah COVID-19. Sholawat tersebut adalah A. Sholawat Nariyah, B. Sholawat Ibrahimiyah, C. Sholawat Tibil Qulub, D. Sholawat Fatih. Jawabannya adalah C. Sholawat Tibil Qulub. Soal nomor 8. Kegiatan membaca lafaz-lafaz tertentu untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu tradisi warga NU dikenal sebagai A. Doa, B. Zikir, C. Manakiban, D. Dibaan. Jawabannya adalah B. Zikir. Soal nomor 9. Di kalangan NU, istilah untuk proses mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis disebut A. Ittiba, B. Ijma, C. Qiyas, D. Ijtihad. Jawabannya adalah D. Ijtihad. Ijtihad di sini adalah proses menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam ijtihad itu ada yang nama ijma dan qiyas. Kenapa kita harus menggali hukum? Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Pada akhirnya dicari hukum tersendiri. Nah, siapa yang melakukannya? Di sini ijtihad di sini adalah dilakukan oleh para ulama yang berkompetensi, yang memiliki ilmu agama mendalam. Sedangkan ittiba, apa sih ittiba itu? Ittiba sendiri adalah kamu tahu dalilnya, tetapi kamu tidak bisa mengolahnya. Berbeda dengan ijtihad. Para ulama tahu dalilnya dan bisa mengolah dan mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi, kalau kita tidak mampu menjadi ijtihad, maka kita menjadi ittiba. Soal nomor 10. Imam Ghazali merupakan salah satu imam yang dianut oleh kalangan NU, khususnya di bidang A. Tasawuf, B. Tauhid, C. Fikih, D. Siyasah. Jawabannya adalah A. Tasawuf. Dalam bidang tasawuf, kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Dalam bidang fikih, kita mengikuti imam 4 madhab, Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Nah, sedangkan dalam bidang tauhid, kita mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Soal nomor 11. Pimpinan wilayah atau PW merupakan kepengurusan NU di tingkat provinsi
yang tentunya memiliki kota yang dijadikan sebagai pusat. Pimpinan wilayah NU Jawa Timur sendiri berpusat pada kota A. Jombang, B. Banyuwangi, C. Situbondo, dan D. Surabaya. Jawabannya adalah D. Surabaya. Soal nomor 12. NU merupakan tingkatan kepengurusan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat nasional. Sebutan kepengurusan NU di tingkat kecamatan Mojowarno adalah A. PRNU, B. MBCNU Mojowarno, C. PCNU Mojowarno, D. PCINU Mojowarno. Jawabannya adalah B. MBCNU Mojowarno. Karena di tingkat kecamatan itu kepengurusannya disebut MBC. Kalau PR itu di tingkat desa, ya, ranting, pengurus ranting. Kalau C, pengurus cabang, itu berada di tingkat kabupaten. Sedangkan PCINU itu di wilayah luar negeri, ya. Soal nomor 13. Ketika membaca sholawat tertentu, hendaknya dilakukan dengan berdiri. Proses berdiri di tengah pembacaan sholawat dikenal dengan istilah A. Majlisan, B. Ijtihad, D. Mahalul qiyam, D. Qiyaman. Jawabannya adalah C. Mahalul qiyam. Kita masih ingat ketika kita mengikuti dibaan. Nah, pada saat itu ketika mau berdiri, kalian mengucap Mahalul qiyam dan berdiri dengan diteruskan membaca sholawat. Soal nomor 14. NU memiliki tradisi berupa wiridan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan wiridan hendaknya dilaksanakan atau dibaca secara A. Pelan-pelan, B. Berjamaah, C. Di luar tempat sholat, D. Munfarid. Jawabannya adalah berjamaah. Soal nomor 15, GP Ansor merupakan badan otonom NU yang menaungi pemuda. Dalam sejarahnya, organisasi yang menjadi cikal bakal berdirinya GP Ansor adalah A. Ansoru NU, B. Nahdlatus Suban, C. Nahdlatul Wathon, C. D. Nahdlatul Tujar. Jawabannya adalah A. Ansoru NU atau ANU. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita hanya mengulas 15 soal saja dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Sekian dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila di dalam pembahasan tadi ada yang kurang atau mungkin ada jawaban yang menurut kalian kurang tepat, itu mungkin saja terjadi. Tergantung bagaimana cara memahami kalian dalam sebuah pembelajaran. Tentunya kalian dalam mempersiapkan UAMNU ini, kalian harus banyak membaca sejarah, browsing pembelajaran sejarah tentang NU dan hal-hal yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama, ya. Mudah-mudahan UAMNU kalian berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.